sehat dan selalu membersihkan kalau kamu habis memegang sesuatu. Oke? Untuk supaya lebih cepat lagi kita lanjutkan ke pembelajaran kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita jumpa lagi nih di tema 5 ekosistem, subtema 2 hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Masih ingatkah kamu mengenai ketampakan alam? Masih ingatkah kamu teks non-fiksi? Nah, jika sudah lupa, kamu bisa menonton kembali video pembelajaran kita di tema 1 ya. Nah, sekarang perhatikan kenampakan alam plus teks non-fiksi berikut ini. Nah, tadi kamu sudah nonton videonya kan? Nah, itu adalah ketampakan alam. Berikut adalah teks non-fiksinya. Indahnya kebun teh di Puncak, Bogor. Puncak adalah sebuah kawasan wisata pegunungan yang termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Kawasan Puncak terletak 70 km sebelah selatan Jakarta. Kawasan ini terletak di kaki dan lereng Pegunungan Gede Pangrango dan sebagian besar merupakan bagian dari kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Di kawasan ini terdapat sebuah perkebunan teh yang telah dibangun sejak masa pemerintahan kolonial Belanda. Perkebunan ini berubah nama menjadi PT Perkebunan Nusantara 8 Gunung Mas. Perkebunan teh ini membentang di antara puncak bukit-bukit yang ada di kawasan Puncak. Tanaman teh ditanam sedemikian rupa sehingga menghasilkan pemandangan alam yang indah. Tanaman teh ditanam dengan rapi sesuai kontur perbukitan. Selain keindahan alam, kesejukan kawasan ini menjadikan Puncak sebagai daerah kunjungan wisata yang selalu ramai dikunjungi para wisatawan. Dikarenakan posisinya berada di kaki dan lereng Pegunungan Gede, udara kawasan ini menjadi sejuk bahkan cenderung dingin. Inilah yang membuat daerah Puncak Bogor sangat cocok untuk budidaya tanaman perkebunan. Selain perkebunan teh di daerah Puncak, dapat kita temui juga perkebunan kopi, pala, tanaman hias, dan perkebunan buah seperti stroberi dan sayur mayur. Nah, untuk lebih lengkapnya, kamu bisa melihat buku kamu di tema 5 halaman 77. Bersatu untuk Indonesia Makmur. Nah, wilayah Indonesia yang terbentang dari Sabang hingga Merauke tentu memiliki berbagai keunikan. Setiap daerah memiliki sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan negara. Letak geografis Indonesia sangat mempengaruhi iklim yang terjadi. Iklim Indonesia hanya memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Letak Indonesia di sekitar garis khatulistiwa mengakibatkan Indonesia selalu mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun. Keberadaan matahari sepanjang tahun bermanfaat bagi kegiatan agraris sehingga membuat Indonesia menjadi penghasil berbagai komoditas alam. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan potensi-potensi alam yang luar biasa. Setiap daerah di Indonesia memiliki sumber daya alam yang khas, berbeda satu dengan yang lainnya. Kekayaan alam dan hasil bumi Indonesia tidak perlu diragukan. Diperlukan usaha untuk mengelolanya dengan benar dan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Persatuan dan kesatuan mutlak diperlukan untuk menyatukan tujuan pengelolaan sumber daya alam dan hasil bumi Indonesia. Tanpa persatuan dan kesatuan, kemakmuran rakyat Indonesia tidak akan tercapai. Setiap daerah bekerja sama dan saling mengisi untuk mengelola sumber daya dan hasil bumi. Kemakmuran masyarakat tidak hanya untuk masyarakat daerah tertentu, tetapi untuk seluruh masyarakat Indonesia. Oleh karenanya, setiap usaha pengelolaan sumber daya dan hasil bumi adalah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia.
Nah, kita kembali nih ke pembahasan kita mengenai simbiosis. Apa sih simbiosis? Iya, simbiosis itu hubungan dua makhluk yang berbeda dan sangat erat kaitannya. Nah, jadi kamu harus ingat nih, simbiosis itu hubungan dua makhluk yang berbeda dan sangat erat kaitannya. Ada 3 jenis nih simbiosis yang harus kamu ketahui. Pertama, ada simbiosis mutualisme, yang artinya hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Nah, contohnya itu ada si lebah dan benang sari dari bunga. Nah, lebah ini menghisap benang sarinya untuk dimakannya. Si benang sarinya dari bunga ini memerlukan si lebah untuk penyerbukannya dia untuk berkembang biak. Nah, kemudian ada simbiosis komensalisme, yaitu hubungan antara dua makhluk hidup. Dalam hal ini, makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan, sedangkan makhluk hidup yang lain tidak akan rugi. Nah, contohnya ada ikan hiu dan ikan kecil-kecil itu. Mereka itu menempel tuh di ikan hiu itu. Mereka itu mengharapkan sisa-sisa makanan dari ikan hiu itu yang masih nyangkut-nyangkut di kulit ikan hiu itu dimakan mereka. Nah, mereka menguntungkan, ikan kecil itu diuntungkan untuk hal itu, tapi si ikan hiunya tidak dirugikan. Nah, kemudian yang terakhir ada simbiosis parasitisme. Nah, hubungan antara dua makhluk hidup, dalam hal ini makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan sedangkan makhluk hidup yang lain mendapatkan kerugian. Nah, contohnya ini ada nyamuk, ya karena nyamuk ini kalau kita tuh sering digigit nyamuk, pasti kita mendapatkan bentol. Si nyamuknya dapat darah, dia enak, dia gemuk, kitanya bentol. Nah, itu namanya simbiosis parasitisme. Oke, coba kamu perhatikan tarian daerah berikut ini. Nah, tarian tadi itu adalah tarian dari Pulau Nias, suku Mentawai, Sumatera Utara. Nah, selain menjadi sumber kehidupan Nina, alam itu juga jadi inspirasi seni, yaitu tarian. Alam sebagai inspirasi seni dapat dilihat dari tarian tradisional mereka yang diberi nama Turuk Langgai. Nah, tarian tadi itu namanya Turuk Langgai. Dalam tarian ini, penari menirukan aneka gerak hewan seperti unggas, kelinci, dan monyet. Kamu bisa nih melihat video mengenai tari Turuk Langgai di YouTube ya, Nak. Nah, tarian ini biasanya ditarikan sebagai penutupan prosesi pengobatan yang dilakukan oleh ahli pengobatan tradisional suku Mentawai. Tujuan tarian ini adalah memberikan penghiburan kepada si sakit agar segera sembuh. Tarian ini ditarikan oleh beberapa sikerei. Nah, seorang ahli pengobatan yang memimpin upacara ini. Sikerei mengenakan hiasan kepala berupa manik-manik dan bulu unggas dan memegang dedaunan. Beberapa dedaunan diselipkan di bagian belakang tubuhnya menyerupai ekor. Dengan diiringi tudukat, gendang tradisional sikerei lalu berjingkat-jingkat sambil membungkukkan badan. Merajut semangat kekeluargaan dan gotong royong. Gotong royong adalah pembantingan tulang bersama, pemerasan keringat bersama, perjuangan bantu-membantu sesama, amal sebuah buat kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan semua. Nah, demikianlah Nak penggalan pidato Presiden Soekarno yang disampaikan dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945 untuk menjadikan gotong royong sebagai landasan semangat membangun bangsa. Gotong royong merupakan sebuah kegiatan bersama yang bertujuan mencapai kemajuan bersama. Gotong royong telah menjadi kepribadian bangsa dan budaya semenjak dulu nih. Budaya ini telah ada sebelum Indonesia merdeka dan telah berakar di dalam kehidupan masyarakat. Gotong royong menumbuhkan rasa kebersamaan, kekeluargaan, dan tolong menolong. Dengan demikian, rasa persatuan dan kesatuan nasional terus terbina. Keluarga dapat dilihat sebagai mereka yang memiliki hubungan darah dengan kita. Namun, sikap kekeluargaan yang ada di Indonesia tidak semata-mata didasarkan pada hubungan darah. Sikap saling menyayangi, saling mengasihi, melindungi, merasa saling memiliki, turut merasakan penderitaan saudara sebangsa dan tanah air merupakan contoh dari sekian banyak sikap kekeluargaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak dulu kala. Nah, untuk itu Nak, Miss pesan kamu harus mempunyai sikap gotong royong. Nah, terima kasih ya sudah menonton video ini. Kalau kamu belum mengerti, kamu bisa menelpon Miss langsung untuk menanyakannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye. Itu tadi pembelajaran kita